Halo Sobatku Mistik Mustika, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam semuanya. Kita tunggu sebentar ya. Semoga semuanya sehat selalu, selamat, bergembira, berbahagia. Mbak Elvi, selamat malam semua. Judul hari ini itu kenapa gagal nagih janji. Malam Mbak Hosi sayang, semuanya sayangku. Capek ya, saya hari ini remek badannya. Hari ini remek badannya. Jadi saya tadi ini visit Ita, selamat malam. Tadi sore, tadi siang ini saya visit ke kunjungan. Jadi ada klien ya, ada klien dia mengalami proses pembayaran karma, tapi proses pembayaran karmanya ngeri. Beliau mungkin mendengarkan di sini ya. Halo Mbak Lora. Jadi beliau itu mengalami pengerutan otot mungkin ya. Jadi semua dari kepala sampai kaki itu dia kayak kaku kayak pohon gitu. Nah itu dia sudah mengalaminya 7 tahun. Dia sudah menyerah lah, ibarat kata menyerah ke dokter-dokter. Dia sudah akhirnya memutuskan untuk ya terapi herbal kayak gitu-gitu, sampai dia kemudian menemukan temennya memperkenalkan coba di Bu Manik gitu. Nah ternyata memang betul ada kesalahan dari leluhurnya. Nah, dia itu sudah, saya kemarin kan habis pulang dari Nusa Penida. Leluhur di sana, leluhur yang ditumbalkan itu masih di sana, masih diperam di dalam cahaya. Masih di dalam cahaya, belum bisa keluar karena masih proses kan. Kesaktiannya saya lucuti dulu, saya ganti cinta kasih gitu semua. Nah, kemudian saya foto beliau, saya foto, minta izin saya foto tangannya, kakinya. Tangannya itu genggam ini ya, minta izin ya, yang punya badan, saya ingin menunjukkan kepada kawan-kawan di sini supaya bisa melihat, mungkin bisa membantu. Begini, sebelum saya memperlihatkan foto beliau, tapi saya tidak memberikan muka, saya hanya menunjukkan beginilah parahnya kena karma gitu loh. Kena karma benar-benar karma badan gitu loh. Bukan karma sakit hati, bukan karma uang, bukan karma di badan, asli sakit karena karma. Nah kemudian saya itu menghubungi 11 orang subscribers yang sudah tercerahkan kembar jiwanya. Nah kalian yang rata-rata sudah ketemu kembar jiwanya kan, semua rata-rata sudah bisa kelihatan kembar gaibnya diri Anda sendiri. Nah di belakang gaib Anda itu bisa ditanyain gitu kan. Jadi apa kata leluhur, apa kata kembar jiwa gitu kan. Nah saya berharap jawabannya tidak seperti itu, tapi semuanya seperti itu sampai saya naik pitam. Tadi tuh saya sampai remek badan saya itu karena saya naik pitam. Saya marah. Kenapa? Karena 11 orang itu, 7 orang, 8 orang itu menjawab itu tidak bisa disembuhkan. Itu karma yang harus dihadapi. Itu terus ada satu Mbok Jero
itu dia, saya minta mediasi. Saya minta mediasi, coba dimediasi. Siapa yang bilang, siapa leluhurnya yang bilang bahwa si orang ini, si klien ini, sebutlah namanya Mas Bali gitu ya. Nah, coba tolong kamu kasih tahu saya siapa yang bilangin kamu bahwa si Mas Bali ini tidak bisa sembuh. Saya tanya gitu. Saya suruh nanya ke leluhurnya. Berdasarkan apa? Kok tidak bisa sembuh? Ini kan penyakit karma. Karma kalau dibayar lunas, menurut saya karmanya lunas, sembuh dong. Kenapa masih harus berhutang terus seumur hidupnya dia? Nggak adil dong, gitu loh. Terus kemudian saya tanya, coba saya kejar, siapa yang ngomong di belakangmu? Gitu. Kepala desa apa gitu ya, Manik Mas gitu ya mungkin. Manik Mas, bendesa Manik Mas gitu mungkin. Bahwa dia punya kesalahan gitu kan. Terus saya bilang, coba saya kejar. Itu paman saya bukan? Paman Cina, paman saudagar Cina bukan? Iya, gitu katanya. Jadi selalu ada peranan. Jadi saya tahunya ini leluhurnya dia ini punya masalah dengan leluhur ini. Kenapa bisa ada satu orang yang ikut menagih hutang? Nah ini loh. Ini misalnya Mas Bali ini berhutang karma kepada leluhurnya yang ini, yang disakiti. Lah, tapi kenapa ada debt collector baru yang mengatakan bahwa hutangnya belum lunas, ada hutang tambahan? Marah saya, mencak-mencak. Terus saya kebetulan leluhurnya yang leluhurnya yang tambahan ini itu kenal dengan saya. Nah, saya bilang, Tuhan aja nggak segitu jahatnya. Masa tidak ada keringanan? Masa tidak bisa sembuh? Terus kalau pelepasan karmanya sudah selesai, kapan selesainya? Masa seumur hidup? Terus dijelaskan bahwa ini sudah terjadi pada saat mau melahirkan. Sudah ada kontrak. Jadi kontrak jiwa ya. Jadi kontrak jiwa yang disepakati oleh leluhur. Leluhur, bukan Mas Bali. Leluhurnya Mas Bali yang sepakat, yang harus menjalani Mas Bali. Adilnya di mana? Saya teriak-teriak, saya mencak-mencak leluhurnya itu yang memediumisasi sampai bingung. Saya bilang maaf Jero, saya nggak marah sama sampean, saya marah sama leluhur gitu, karena buat saya nggak adil gitu loh. Terus akhirnya ya udah saya ketemukan dia kondisi lumpuh, terus ada persyaratannya harus ke sini gitu. Pokoknya baku, ya itu saya merasa nggak beres ini, leluhur nggak beres. Terus saya mencak itu sampai seluruh energi saya, positif saya habis. Pulang saya merasa remek karena kehabisan energi, karena saya marah sama leluhur gitu. Jadi kenapa Sabdo Palon itu, ini Indonesia seharusnya sudah dikembalikan kepada si pemilik Nusantara. Ya, jadi pemilik Nusantara siapa? Orang Jawa, Kejawen, ajaran Kejawen. Bukan orang Jawa, tapi aliran Bani Jawi, ibarat kata gitu. Bani Jawi itu luas ya, mencakup Sumatera, Sulawesi, itu Bani Jawi. Kenapa kok belum dikembalikan juga? Ya karena ini, ada debt collector baru. Bunga berbunga gitu loh. Hutangnya itu bunga berbunga. Mampus nggak kita? Kita yang punya hidup, kalau saya sudah lunas, tapi kan kesian Mas Bali ini. Kasihan orang-orang kayak Mas Bali yang mungkin ada di luar sana yang karmanya kok nggak selesai Bu Manik. Saya sudah selesai loh. Saya sudah selesai loh. Nah, ya itu saya marah. Mas Bali ini nggak tahu apa-apa gitu loh. Saya dari lahir mana tahu bahwa saya harus menjalankan karma saya seperti ini.
Tidak pernah ada yang memberitahu kecuali Manik. Karma saya ini. Itu pun kalian tanya sendiri ke leluhur kalian, bukan saya yang ngomong. Saya cuma mengajarkan. Begini caranya bertemu dengan kembar jiwa, begini caranya cari tahu apa karma hidup kita. Nah, saya udah lunas, kebetulan saya udah lunas. Waktu saya marah, waktu saya naik pitam, ya benar-benar jedok gitu ya rasanya. Karena nggak masuk akal, bagaimana ini jalan keluarnya, gitu loh. Karena saya juga nggak terima ada yang diperlakukan tidak adil begini. Saya nggak terima. Orang karma dari mana urusannya? Kapan saya bersalah? Kapan dia membunuh? Kapan dia beradu kesaktian? Kapan dia mengacau bumi? Nah, itu kesalahan leluhurnya. Nah, kesalahan leluhurnya ternyata dicari-cari ada juga yang membuat dia beringas seperti itu. Gitu loh. Jadi, yaitu bunga berbunga jadinya. Ada penyebabnya. Nah, penyebabnya ini bayar karma juga dia gitu loh. Juga lagi hutang sama saya juga belum selesai hutangnya gitu. Oh, saya naik pitam, pasukan Lea datang. pasukan ibu-ibu yang terzolimi gitu loh. Kenapa? Karena Lea juga terzolimi. Lea itu jadi ada bernama Empu Barada. Empu Barada ini mau meminta kepada kakaknya yang menjabat sebagai salah satu pejabat istana di Bali, itu Empu Kuturan, minta tolong dong anaknya raja apa adiknya raja gitu, minta jatah jadi raja di Bali, minta jatah kursi gitu loh. Nah, kemudian nggak dikasih, nggak mau. Empu Kuturan nggak mau bantu. Kemudian di Bali itu ada Raja Udayana yang istrinya ngilmu Tantra Bhairawa Kiri, kemudian menjadi pengacau, yaitu Ibu Lea. Nah, memang kelompoknya negatif, tujuannya untuk menyerang suaminya sendiri gitu loh. Kenapa? Karena beliau tersingkirkan oleh orang ketiga. Nah, posisi yang seperti ini dimanfaatkan oleh Empu Barada. Kekacauan ini dimanfaatkan untuk apa? Disebarlah virus, kemudian dituding itu yang menyebarkan virus, dan saya sudah menangkapnya, saya sudah membunuhnya. Pokoknya terus kemudian dengan bantuan anaknya, kemudian macarin jatuh cinta kepada anaknya Ibu Lea, sehingga kemudian hamil, dan kemudian dipaksa. Anaknya Ibu Lea itu dalam kondisi hamil, dia dipaksa untuk berkhianat kepada ibunya dengan cara mencuri lontar. Gitu. Dan Empu Barada semenjak itu menjadi pahlawan. Kenapa? Karena dia berhasil memusnahkan pasukan Lea dengan cara yang difitnah. Untuk apa? Modus jabatan. Itu karmanya di mana kalau begitu? Karmanya di mana Empu Barada ini? Kenapa orang-orang seperti Irenggan yang kemudian karena digelontorin kesaktian, ya, misalnya gini, wadah ya kita ini yang Mas Bali ini punya kondisi leluhurnya seperti itu, seperti ini yang saya ceritakan ini. Si namanya Irenggan ini anak dari orang cucu kesayangan. Nah, kakeknya orang sakti, cucunya digelontorin kesaktian. Cucunya digelontorin kesaktian, kemudian nggak mau tahu itu wadahnya Irenggan ini cukup apa enggak, kemudian jeblok jadi manusia raksasa yang beringas. Jadi manusia raksasa yang beringas. Salahnya siapa? Yang memberikan kesaktian juga para dewa, yang membunuh juga para dewa. Iki salai sopo, ngono loh. Kok bisa bunga berbunga gitu loh, Mas Bali ini. Kesalahan bukan ada di dia. Kesalahan dia salah didikan gitu loh. Dia salah didikan. Gitu.
Bun, maaf, gimana caranya untuk bertemu saudara kembar? Farel ada di playlist Twin Flame. Maman, selamat malam. Ya, jadi kapan kita lunas bayar karmanya gitu loh. Kalau saya sudah. Nah, kemudian ini tentang kontrak yang kita tidak tahu. Nah, kita punya Tuhan. Kita tidak membayar karma kepada leluhur. Makanya saya ini live, kita mau buat gebrakan deh gitu loh. Ini khusus orang-orang yang sudah membayar karma. Yang belum selesai, belum lunas, masih ada aja tesnya. Ini khusus, ya sekali lagi, ini khusus orang-orang yang sudah menyelesaikan pembayaran pelunasan karma leluhur mereka. Kita akan buat gebrakan, ya. Ini sekali lagi, kalau Anda belum membayar karmanya, jangan-jangan nanti bunga berbunga. Selesaikan, ketemu kembar jiwanya, cari leluhurnya, tahu dulu masalah kalian itu apa, masalah leluhur kalian itu apa. Kenapa saya di PHP suami saya, kenapa suami saya berselingkuh dengan adik saya, kenapa suami saya berselingkuh dengan pembantu saya, kenapa suami saya lebih membela ibunya daripada anak istrinya, kenapa istri saya mencampakkan saya demi ibunya. Nah, itu semua ada jawabannya, ada di belakang kembar jiwa, ada di belakang leluhur. Kalau kalian sudah memutus siklusnya, sudah membayar karmanya, ini untuk kalian. Oh ya, sebentar, saya tunjukkan dulu, ini kakinya Mas Bali. Nih, kalian bisa lihat. Saya nggak kasih lihat mukanya. Kalian bisa lihat ini. Ini hasil dia membayar karma. Tangannya seperti itu. Kakinya seperti itu. Coba kalian terawang. Dibantu ditanya leluhurnya. Ini harus sembuh. Bagaimana cara sembuhnya? Nggak ada ceritanya harus menerima nasib. Ini bukan nasibnya dia. Dia tidak membayar karma apa-apa. Dia tidak berdosa. Dia ada dosa. Setiap manusia ada dosa. Tapi kali ini dia tidak melakukan apa-apa sehingga dia harus mendapatkan peristiwa seperti ini. Nah, kita harus bantu. Kita harus putuskan rantainya. Ini dia di Bali, nggak mungkin ke Jogja, Mbak Naning. Insya Allah saya bisa, Bu, penyembuhkan Mas Bali. Jarak jauh bisa nggak, Mbak Naning? Saya pandu saja. Besok tak WhatsApp ya, Mbak Naning. Oke, yang lain. Ini tangannya diapain, kakinya diapain. Kalau kalian lihat rantai, kalau kalian lihat ikatan-ikatan yang mengikat. Di ini kondisi badannya seperti batang kayu. Kemana-mana harus digendong dalam kondisi seperti gotong triplek. Seperti gotong kayu, kaku sekali badannya. Nggak bisa ditekuk badannya. Nah, karma apa? Begini nih. Udah bayar karma dia sudah 7 tahun begini.
Makanya saya bilang selesai karmanya. Saya marah sama leluhur. Selesai karmanya, selesai. Dia sudah 7 tahun membayar karma. Kembalikan, pulihkan dia. Tandapatnya tadi sudah ketemu. Kakang Kawa, ari-arinya sudah ketemu. Kakinya juga nggak bisa kakinya jarinya mekar sendiri-sendiri itu. Terus tangannya itu seperti kayak dicepit gitu. Udah 7 tahun dia. Saya rasa sudah cukup beliau menjalani masa penjalanan karma yang beliau tidak tahu kapan dia punya salah. Nggak ada, Mbak Naning. Itu leluhur. Sambung ayam itu mani angkeran. Yang saya bilang, mani angkeran. Nih, mani angkeran itu juga kena tipu. Jadi dia ada naga basuki. Energinya serangannya banyak. Saya diserang sebentar. Saya bersihkan energi saya sendiri dulu. Saya bersihkan energi Anda karena saya emosi ini. Jadi serangannya banyak. Ya, saya bersihkan dulu. Ini harus kita bahas. Ambil nafas, tahan, hembuskan, bersihkan energi kalian dulu. Ambil nafas, tahan, hembuskan, buang semua energi negatif ke laut. Ambil nafas, tahan, hembuskan, tarik semua energi positif dari Tuhan, masukkan badan. Jadi yang beliau Mas Bali ini ya, Mas Bali ini dia bukan dia yang sambung ayam, tapi manik angkeran ya. Satu manik angkeran. Manik angkeran ini karena sambung ayam dia mencuri mahkota di buntutnya naga besuki. Ya, naga basuki kemudian dipotong buntutnya diambil sama manik angkeran. Kemudian manik angkeran dibakar. Manik angkeran dihukum. Bapaknya disuruh membayar juga. Bapaknya disuruh bertanggung jawab atas kelakuan anaknya. Satu, yang tidak diceritakan di buku, yang diceritakan oleh leluhur-leluhur sekitarnya manik angkeran, pada saat itu manik angkeran ditipu, dijebak untuk melakukan pemutusan buntut. Jadi dia seolah-olah diizinkan. Jadi maling teriak maling gitu loh, paham? Jadi kesalahan tidak melulu kepada manik angkeran. Naga besaki ada peranannya modus. Kenapa? Karena naga basuki menginginkan si Dimantra, bapaknya manik angkeran, untuk melakukan sesuatu hal dan berhasil.
dengan cara itu, dan Manik Angkeran sebagai tertuduh utama dan sampai sekarang ditumbalkan. Salai sopo nek ngene iki? Apakah Manik Angkeran 100% bersalah? Ada peranan naga di sini juga. Nah, yang memberikan hukuman karma ini naga, kan lucu. Kan lucu. Yang memberikan hukuman naga, tapi yang modus naga, kan lucu. Iya, Mas Bali harus diterapi secara step by step. Sudah 7 tahun, jadi otot sudah pasti sudah lupa ya gitu loh. Sudah 7 tahun otot harus diterapi memang iya. Memang tadi saya ke sana, saya berikan minyak kayu urip. Nah, kayu urip dicampur boreh Bali gitu. Jadi mulai besok selama 7 hari. Nah, leluhurnya dia waktu di Nusa Penida kan sudah saya bebaskan, tapi belum keluar dari ruang penyucian. Jadi masih saya bilang udah sambil nunggu leluhurmu keluar, kamu jaga-jaga dengan kandapatmu, jaga-jaga dengan energimu jangan turun gitu. Leluhurmu jangan terprovokasi pada apapun juga gitu. Nah, yang saya mau tanyakan di sini iki sing salah sopo, sing bayar karma iki sopo? Kenapa? Karena hanya Manik Angkeran yang menderita. Banyak gangguan. Karena hanya Manik Angkeran yang menderita, hanya Irenggan yang menderita. Jadi yang ditumbal-tumbalkan itu dia yang menderita. Jadi nggak adil, rasanya nggak adil gitu. Kenapa? Karena ada tipuan di sini. Yang menipu itu nggak dihukum karma. Jangan sembarangan bun doa ndelosor ke Tuhan, takutnya uratnya takut putus. Enggak, jangan sembarangan bunduk, jangan doa ndelosor ke. Oh iya, enggak, kalau saya cuma dipijit di ini saja, di diinikan saja, diusap-usap dengan minyak saja. Minyak itu minyak pohon hidup, minyak tulang, minyak khusus tulang. Minyaknya Ibu Ida itu ada pohon kayu tulangnya gitu. Itu minyaknya Ibu Ida yang ngajarin Ibu Ratu Niang gitu. Jadi aku nggak sembarangan ngasih, kalau nggak leluhur yang ngasih. Dan itu ada ininya, ada di Google ada fungsinya untuk tulang, memang untuk tulang, untuk otot, untuk jadi cuman sekedar pemanas. Cuman di sini yang jadi masalah bukan penyakitnya, tapi karmanya yang kalau cuman minyak nggak bisa, Bu. Mbak, ini karma. Yang saya tanyakan cuman karma. Karmanya ini mau stop sampai di mana? Karena rungokno. Ya, yang jadi pertanyaan Mas Bali ini, karmanya sing bayar iki sopo? Karena atau pertanyaannya, Mas Bali ini bayar karmane sopo? Artinya leluhurnya dia kan tidak 100% bersalah. Di sini ada ayo toh, fokus di pertanyaan. Aku nggak nanya tentang pengobatan, aku nggak nanyain karma. 7 turunan, Bu, seperti keluarga saya. Kalau Anda belum ketemu Manik, saya nggak nanya. 7 turunan itu nggak ada. 7 turunan itu kalau nggak pegangan cahaya Tuhan. Nggak ada. 7 turunan itu, nah gini loh. Saya barusan bercerita
bahwa di sini ada peranan si licik. Rungokno. Saya ini udah remek. Badan saya udah remek ngurusin leluhur yang bandem-bandeman watu. Seolah-olah paling merasa menderita. Kita disuruh bayar 7 turunan. Kok gelem, kok goblok. Nggak punya Tuhan kita. Nggak punya cahaya Tuhan. Kontrak itu tertulis sebelum kita lahir. Kita bisa usap. Ya. Dan kita ganti dengan kita membayar karma bukan kepada leluhur. Kalau Anda belum kenal saya, ini kan Anda berpikir sendiri pakai logika Anda. So, wong dikongkon rembukan karo kembar jiwane kok. Ini tadi saya sama marahnya dengan 11 orang yang saya WhatsApp nanyain ini bisa sembuh nggak? Semua jawabannya nggak bisa. Lah, kalian nggak paham. Obatnya, saya nanya obatnya apa? Gimana caranya? Obatnya apa? Gimana cara nyembuhinnya? Semuanya, dari 11 orang yang saya, 12 orang yang saya WhatsApp, yang kasih jawaban bagus, cuman 4 orang. Yang lainnya pada ya ini kayak semuanya bilang itu karma. Nggak bisa. Kita bermain logika sekarang ini. Sekarang yang salah siapa? Kita membayar karma. Oke, kalau leluhur saya cuman dia yang bersalah, tapi kan ada penyebabnya. Dan yang menghukum bukan Tuhan, leluhur. Capek. Kalian ngikut saya terserah, nggak ngikut saya terserah. Kalian sekarang ngambil kertas. Yang mau ngikut terserah, nggak mau ngikut terserah. Saya buat aturan sendiri. Inilah kenapa sebabnya Sabdo Palon nggak bisa ngambil tanahnya lagi. Kenapa? Karena ada orang ketiga bermain. Itu loh maksud saya. Seandainya Sabdo Palon cuma sama Syekh Subakir aja menyewakannya, itu bisa langsung terjadi pengembalian. Tapi ternyata sama Syekh Subakir dioperkan orang lain lagi. Paham nggak? Nah ini sama ceritanya kayak Mas Bali. Ada orang ketiga yang bermain sehingga hutang karmanya nambah. Loh kok bisa nambah? Saya nambahi sopo? Ngono loh. Ayo, aku wis paneng mikir dewe soalnya. Gak ono lewat roso. Yang intinya saya menolak untuk membayar karma, titik. Saya membayar karma ke Tuhan. Tidak dengan cara seperti disiksa-siksa gini. Nggak ada. Kalau sama Manik, no. Pergi sana. Gitu. Kalau aku gitu. Kapan saya buat salahnya sama leluhur? Kapan saya berselingkuh sama suami saya? Kapan saya menyakiti hati pembantu saya? Kenapa dia mengambil suami saya? Zaman dahulu saya bayarnya ke Tuhan, bukan sama pembantu saya, bukan sama suami saya bayarnya ke Tuhan. Gitu maksud saya. Saya ngajak kalian mikir waras. Jangan ngikutin leluhur. Semua di sini yang ini sekali lagi untuk orang-orang yang sudah ketemu kembar jiwanya, orang-orang yang sudah menyelesaikan pembayaran karma minimal 5 bulan. Ini untuk kalian. Kalian buat kertas. Bayangkan di sini tulisin bermeterai kepada yang terhormat Tuhan. Ambil kertas. Kepada yang terhormat Tuhan. Saya dengan ini bernama, siapa namamu? Saya Manik Kumala. Menyatakan dan ikhlas membayar karma leluhur saya kepada Tuhan dengan cara berderma cahaya. Cara saya dong, saya yang bayar karma kok. Jangan ngatur saya bayar utang dengan apa? Dengan sakit, dengan kehilangan. No.
Dengan cahaya Tuhan saya akan berderma cahaya sampai lunas. Anda buat kontrak baru. Anda sudah paham leluhur Anda punya salah apa. Yang penting tahu dulu, paham dulu kesalahan leluhur kalian itu apa. Bikin kontrak. Saya tidak ikhlas tubuh, jiwa, dan raga saya dipakai untuk disiksa. Saya bersedekah cahaya sampai hutang saya lunas. Kepada Tuhan, sebut nama Tuhanmu. Sang Yahweh Dewasa, Nabi Muhammad, Rasulullah, Tuhan Yesus, Siddhartha Buddha Gautama, terserah, tulis. Kepada yang terhormat Tuhan Allah yang Maha Kuasa atas hidup saya. Saya, Manik Kumala, tidak bersedia membayar karma yang tidak berupa pembayaran dengan cahaya. Dengan cahaya kalian mengabdi. Dengan cahaya banyak leluhur-leluhur kalian itu tercerahkan juga. Nggak modus. Kalau kayak gini modus, kapan Sabdo Palon dapat kembali tanah yang disewakan oleh Syekh Subakir? Kok enak saja Syekh Subakir kasih ke orang lain? Terus yang ambil siapa? Penyelesaiannya gimana? Hukumnya dari mana? Nggak ada. Kita yang kena, kita yang kepontoan. Kok enak 7 turunan? Satu turunan aja aku nggak ikhlas kok. Stop sampai di saya. Nggak ada 7 turunan. Dusane leluhurmu apa? Ono sing modus ndak? Nah itu perlu dijawab, perlu dicari tahu. Nggak ono ceritane. Dosa turunan dibayar. Dengan apa? Sedekah cahaya kepada semua makhluk. Kepada Tuhan, bukan kepada leluhur. Bukan mata, bayar mata, tidak. Mata bayar pelayanan dengan cahaya. Lah saya baru tahu juga, ternyata Lea dizolimi. Ibu Lea itu dizolimi. Makanya sekarang Ibu Lea dibebaskan, seneng mereka. Tapi saya bilang, zaman dahulu kamu juga ngambek sama rajamu, karena rajamu mendatangkan pembantunya menjadi istri kedua, dan kamu menjadi musuh dari suamimu sendiri. Kamu menjadi energi negatif. Itulah kenapa sebabnya ditunggangi oleh energi negatif. Energi negatif, kemarahan seorang istri yang itu hartaku itu dipakai sama orang kedua, anakku, aku dendam, anakku kok yo ape karo istri kedua. Itu dendammu itu dipakai, ditunggangi oleh oknum-oknum yang menjadi hutang bunga berbunga. Hutang karma, bunga berbunga ya iki. Ngono loh. Kenapa Sabdo Palon nggak bisa ngambil kembali tanahnya? Ya karena ini. Karena ada kekuatan lain bermain. Kenapa suamimu belum pulang-pulang? Ya karena dia terikat perjanjian. Pada saat dia tidak sadar, dia disuruh nanda tangani nikah siri. Pada saat dia tidak sadar, sehingga dia dijebak. Kamu sudah nikah siri sama saya, kamu harus bertanggung jawab. Ada anak di dalam perutku, dijebak. Semuanya dijebak. Semuanya dijebak. Kenapa pasangan-pasangan kalian itu belum kembali juga? Satu, karena mungkin kalian belum bayar karma, belum ketemu kembar jiwanya, belum paham ini hubungan apa. Kedua, karena dijebak. Kalau sudah selesai pembayaran karmanya 5 bulan, dijebak. Disuruh bayar ini itu, disuruh mempertanggungjawabkan kehamilan, disuruh mempertanggungjawabkan pernikahan yang dia tidak sadar dia menandatangani. Itu. Jadi kalau saya ketemu kembar jiwanya dulu, lihat leluhur-leluhurnya. Setelah itu handle semua leluhur. Semua powernya leluhur ada di tangan kita. Nggak ada leluhur ikut-ikutan
ikut-ikutan ngatur bagaimana cara kita membayar karma. Ini semua karena leluhur kok. Aku kesulitan begini gara-gara leluhur. Ngapain lu ngatur-ngatur? Aku lagi marah soalnya sama leluhur. Saya lagi putus asa. Saya lagi putus asa dengan manusia-manusia yang petentang-petenteng dengan kekuatan leluhur. Nggak sadar leluhur itu dengan kamu petentang-petenteng itu, karmamu itu nggak selesai-selesai. Dengan kamu sok nyari-nyari pusaka, katanya leluhur saya cari pusaka, pret. Itu pusaka buat apa? Kembalikan Tuhan. Kita nggak punya, kita nol debu, nol kosong kan. Kita nggak punya apa-apa. Jangan punya senjata wes, nggak usah. Balik no Tuhan kalau dikasih senjata. Nolkan dirimu. 100% Tuhan. 100% cahaya Tuhan. Gitu. Ya, jadi bikin kontrak baru. Kalian bikin kontrak baru. Malam ini kalian bikin kontrak baru. Tuhan, saya keberatan dong. Kalau saya bikin, Tuhan, saya ikhlaskan suami saya bersama orang yang dia pilih. Lepaskan saya. Kalau memang ini adalah bagian dari pembayaran karma, kan sudah lunas Tuhan. Saya mau yang baru. Saya mau yang baru. Kalau memang sudah lunas, saya mau yang baru. Saya memilih lelaki baru, yang sayang, yang cinta sama saya, yang tanpa drama. Minta saya. Yang bisa menafkahi saya sebulan 50 juta. Ya, minta. Karena ini kontrak yang bukan kita buat. Kita buat sendiri. Kalau memang ini ada kontrak yang aneh, nggak sesuai sama kita, saya mau tinggal sama anak saya. Terima kasih Tuhan, sudah dikembalikan anak saya. Saya mau tinggal sama anak saya. Saya mau tinggal di rumah yang punya saya sendiri, ada kolam renangnya, ada mobilnya. Setiap bulan nggak perlu mikir duit datang dari mana, Tuhan yang kirim, sediakan buat saya. Saya hanya perlu berderma cahaya karena saya pembayaran karma. Dan setiap pembayaran karma itu ada hadiahnya. Saya minta hadiahnya Tuhan. Saya sudah lulus, saya sudah lunas. Mau apa maneh Tuhan? Kenapa hidup saya diatur leluhur Tuhan? Kenapa ada bunga berbunga Tuhan? Nggak mau ini. Ini tidak sesuai kesepakatan. Kalau memang orang-orang atau leluhur-leluhur lain seenak-enaknya bikin kesepakatan, saya juga bisa. Saya bikin kesepakatan baru. Saya minta suami baru. Saya minta orang yang mencintai saya. Saya minta anak yang mencintai saya, anak yang sehat, anak yang pinter, anak yang nggak perlu lagi cari ibunya itu nolongso cari duit. Anak saya biar pinter, biar dapat rezeki yang banyak. Minta. Pengorbanannya adalah dirimu. Saya sanggup. Kesanggupanmu, saya sanggup seumur hidup menjadi penderma cahaya. Kesanggupanmu dong. Barter, itu namanya barter. Saya membayar karma seumur hidup, oke, nggak masalah. Kan berbuat baik, tapi nggak cara disiksa begini. Saya berderma kebaikan karena saya tahu saya bayar uang. Saya tahu jumlahnya berapa. Bukan jumlah yang tidak saya tahu kapan lunasnya. 7 turunan, enak aja. Nggak mau aku. 2 turunan aja nggak mau, apalagi 7 turunan. Berhenti sampai di sini. Kita buat kontrak baru. Selesai Tuhan. Udah itu. Sholatin, sembayangin. Kontrak ini minta Tuhan, tolong ini setujui. Tanda tangan, manikumala. Tanda tanganmu, tanda tangan, sing gede. Tuhan, ini setiap hari ditunjuk Tuhan, kabulkan, ini kontrak baru saya. Tolong, ini kontrak baru Tuhan. Saya ini buat orang-orang yang sudah membayar karma ya. Sekali lagi ini untuk orang-orang yang sudah membayar karma minimal 5 bulan. Kontrak baru Tuhan. Saya nggak mau ada bunga berbunga yang tidak saya ketahui. Banyak banget leluhur yang mau ini. Udah nggak apa-apa. Gitu ya. Saya benci orang-orang yang apa sih petentang-petenteng ilmu leluhur ini itu loh. Utang.
Mau perang sama siapa? Kasih senjata, cabut, kasih Tuhan. Jangan mau di badan dimasuk-masukin kayak gitu. Bersihin semuanya. Ya. Terus udah gitu, udah pusing kepala saya. Terlalu emosi hari ini, terlalu emosi saya. Saya emosi 11 orang menjawab dengan cara yang serupa, termasuk Mbak Naning itu. Tujuh turunan. Nggak boleh, nggak mau saya. Kita harus tahu. Jangan gini loh. Pada saat orang tua kita meninggal, leluhur kan orang tua kita. Pada saat orang tua kita meninggal di depan jenazah atau setelah dikuburkan, kan ada tempo. Apa hutang-hutang orang tua kita yang harus kita anak-anak ini bayar? Tahu dong, disodorkan dong. Oh, sejumlah segini, ya udah dicicil atau kalau ada uang dilunasi. Tahu, lah jangan nggak tahu. Kita gini nggak tahu. Loh kok anak mana? Kok anak mana? Kok ada lagi? Gitu, ada peranan orang ketiga di mana Belanda penjajah waktu masuk ke Indonesia, meninggalkan Indonesia, Indonesia tidak segera bisa menikmati kemerdekaannya. Kenapa? Karena oleh penjajah Belanda, Indonesia dihibahkan kepada Jepang, dijual kepada Jepang. Paham? Iki podo. Saya nggak mau. Karma-karma seperti kayak gini, preketek ini nggak mau saya. Kita jelas, kita urusannya sama Belanda, Jepang nggak ada ikut-ikut. Kamu urusannya sama Belanda, ya balikin uangnya Belanda, minta Belanda lagi. Nggak ada, kamu ada di tanah Indonesia. Nah, Syekh Subakir juga gitu. Harusnya tegas. Si Sabdo Palon tegas. Kamu utang sama saya, urusan saya Syekh Subakir sama Sabdo Palon, nggak ada. Syekh Subakir merollingkan kontrak ke pihak ketiga, nggak bisa. Pengadilan Tuhan main, lapor Tuhan, ini bumi Nusantara ini belum dikembalikan karena Syekh Subakir berkhianat, gitu loh, merollingkan merollingkan kontraknya ke pihak lain. Nggak adil Tuhan. Gitu. Ya ini seperti ini nggak bisa. Kita tahu catatan sebelum kita, kehidupan dahulu ada yang harus diberesi, gitu loh. Tapi kalau bunga berbunga, ya nggak bisa. Kita harus tahu apa kesalahan leluhur kita. Nggak ada, terus ada yang nebengin, ada yang mentungin lagi. Kenapa? Iki dorong mari, iki sing iki imbuhane, tambahannya. Loh, nggak bisa. Nah, kalau ternyata kayak Mani Angkeran, dia ditipu di tengah-tengah. Ada yang modus supaya dia ditumbalkan. Kenapa? Karena yang menumbalkan ini mau bapaknya Mani Angkeran. Supaya apa? Supaya bapaknya mau kerja. Karena anaknya melakukan suatu kesalahan yang dijebak. Karmanya siapa? Bukankah ini juga menjadi karma dari si yang nagih hutang? Minta keadilannya Tuhan. Kayak gini nih mumet aku, mumet. Mumet. Iki gak mudeng aku. Iki urusan apa? Ngono lho. Kok ono pemalak liar gitu loh. Hutang liar kalau ini berarti tidak sesuai OJK. Tidak sesuai OJK, nggak usah dibayar, minggat aja gitu. Hadapi wes ngono. Lah ini kita bikin kontrak baru ya. Kalian bikin kontrak baru, bilang Tuhan, melaso, Tuhan tolong. Aku terjebak di dalam kontrak yang bukan punya saya. Aku nggak sanggup bayar.
nangis wes gitu loh, delok sorot, Tuhan tolong, saya mau selesai, biarin suami saya hilang, nggak apa-apa, tapi selesai kontraknya, gitu loh, ya. Terus saya udah ya, Anda bikin kontrak baru, Anda melas 7 hari ini, melas ke Tuhan untuk pembatalan kontrak, pemberhentian kontrak Anda seumur hidup, hanya berderma cahaya. Wes aku tak manut Bu Mane, ngono loh. Kita satu rombongan, pasukan pembayar karma. Pasukan pembayar karma, gitu loh. Kita menolak untuk ada hutang tambahan. Nah kayak gini nih, kita membantu Sabdo Palon. Bumi Indonesia kita buatin juga. Tuhan tolong kontraknya Sabdo Palon, kalian buat juga di kontrak yang berbeda. Tagih kembali Bumi Indonesia, tagih kembali, ya, tagih, bikinkan kontrak baru. Tuhan, ini tolong setujui kontraknya, tagih kembali, kembalikan ke pemilik sebenarnya. Tuhan yang tahu pemilik sebenarnya siapa. Yang bermain kecuali Tuhan, tidak boleh Tuhan, gitu. Pemilik sebenarnya, kepada pemilik sebenarnya. Bumi ini punya Tuhan, kembalikan ke Tuhan, biar Tuhan yang atur. Siapa yang menjadi bagian di dalam bumi ini, siapa yang tidak. Mumet endasku. Ya, bikin kontrak baru untuk Anda dan untuk Bumi Indonesia. Sabdo Palon nagih janji biar janjinya terrealisasi oleh yang meminjam dikembalikan. Kemudian saya pusing. Clearing energi dulu ya, saya pusing. Emosi saya memuncak, emosi memuncak. Ambil nafas, tahan, hembuskan, buang semua energi negatif ke laut. Ambil nafas, tahan, hembuskan, tarik semua yang positif dari Tuhan, masukkan ubun-ubun kepala kita. Sekarang bayangkan Anda pegang 3 botol. 3 botol plus 3 botol. 3 botol plus 3 botol. Bayangkan pegang 3 botol. 3 botol plus 3 botol jadi 6 botol. 1 botol, 3 botol pertama itu taruh di belakang, 3 botol kedua taruh depan. Taruh depan kaki Anda. Nah, bayangkan aja, bayangkan yang 1 botol itu untuk leluhurmu sendiri. Di dalam botol itu dikasih berlian, dikasih blower untuk seperti vacuum cleaner, penyedot energi negatif leluhurmu sendiri. Sedot, masukkan, diperam di dalam cahaya. Kemudian 1 lagi untuk menyedot leluhur-leluhur yang mau balas dendam kepada Anda. Sedot, masukkan, diperam di dalam cahaya berlian. Dikasih penyedot di bawahnya ini, dikasih kayak blower yang bisa menyedot. Ya, bayangkan ada vacuum cleaner, ada penyedot debu. Ya, bayangkan aja udah kalau nggak ada botol, bayangkan penyedot debu. 3. Penyedot debu 3 di depan kakimu, 3 di belakang kakimu. Yang 1 itu untuk nyedot energi leluhurmu sendiri. Yang 1 menyedot leluhur yang mau balas dendam. Yang 1 leluhur yang menjadi korban akibat pertikaian leluhurmu dan leluhurnya orang lain. Selalu ada korban. Nah, itu disedotin semua. Disedotin semua. Pasang di depan di kakimu. Boleh juga pasang di pundak, depan 3, depan belakang 3, depan belakang 3, supaya nggak masuk
energinya leluhur yang mau balas dendam, biar semua diperam. Mau itu leluhur kita, mau itu leluhur yang mau balas dendam, mau itu korbannya, semua diperam di dalam botol cahaya berlian. Diperam di dalam cahaya, biar punya Tuhan, biar jadi urusannya Tuhan. Kita nggak mudeng, Tuhan nggak ngerti, wes ngono. Pokoknya semua harus bersinar, semua harus kena cahaya Tuhan, semua dipersembahkan untuk Tuhan. Mau jelek kita, mau bagus kita, semua untuk Tuhan. Ya, sedot masukin di dalam berlian. Langsung ini. Saya membayangkan naruh vacuum cleaner, botol yang ada vacuum cleaner di bawahnya, yang ada penyedot debu di bawahnya. Badan saya langsung enteng, langsung masuk semua energinya. Karena tadi banyak leluhur yang nagih utang ke Mas Beli itu. Saya sampai muntap gitu loh. Emosi sekali saya tadi. Saya bentak-bentak sama si yang ada yang namanya Putu. Kamu mau? Karena si Putu juga gitu. Si Putu itu juga dia dinolkan sampai 0 rupiah gitu loh. Sampai anak istrinya nggak bisa makan. Dari dia punya rumah magong-magong sampai nggak bisa makan. Anak istrinya udah gede, anak-anaknya udah gede-gede, nggak bisa makan. Susah cari makan gitu. Sampai begitu. Terus dia baru saja tercerahkan mata batinnya. Nah, kemudian saya tanya sama dia, kan saya suka tuh ngajak kalian untuk explore. Nah, saya tanyain 11 orang, saya tanyain termasuk si Putu, saya Putu ini gimana? Saya gitu, saya bentak-bentak, Putu ini gimana? Mau kamu membayar membayar karma yang bukan punyamu gitu. Kamu dinolkan, anak kamu nggak bisa makan, kesalahan siapa? Kesalahan leluhur. Nah, leluhur kan ada modus. Leluhurmu bersalah kepada leluhurnya orang ini, dan selalu ada orang ketiga yang pegang kontrak. Belum selesai pembayaran karmamu, belum selesai gitu. Enggak ada suara ya Bud? Iya ada. Di luar banyak serangan dari leluhur yang berontak, karena kan saya vokal, karena suara saya didengarkan di langit dan di bumi. Apa saya ngomong, apa Manik ngomong, leluhur kasih Tuhan izinkan kalau untuk leluhur. Karena saya kan selalu netral, bukan karena saya pintar atau karena saya hebat, enggak, karena saya netral dan saya pegangan 100% cahaya Allah gitu. Jadi semua doa saya dikabulkan, dan saya tidak mangkir dari dosa saya, enggak. Saya membayar dalam bentuk saya membayar kok Tuhan. Saya tidak akan pergi, saya tidak akan kabur tanpa membayar karma leluhur saya. Tak bayar, tapi cara saya dong. Iya kan? Jangan saya dicekok hidungnya terus ayo kamu kebo. Enggak, no, not me. Tidak, bukan saya gitu. Dan orang-orang yang bisa memegang menghandle energi leluhur yang suaranya didengarkan oleh malaikat, tolong kirim malaikat Tuhan, saya butuh, langsung turun. Itu adalah orang-orang yang 100% melekat kepada Tuhan, tidak egois, menyerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk orang lain. Saya marah juga, muntap ini karena Mas Beli, bukan karena saya, bukan karena masalah saya. Hutang saya sendiri sudah lunas. Hanya karena Mas Beli, saya merasa, loh, iki remek awae, badannya itu nggak bisa jalan. Jalannya udah kaku, kayak dia kayak dimasukin di bambu begitu loh. Jadi yang jalannya kayak bambu jalan gitu aja. Yang bergerak cuma lehernya, badannya begini, tangannya begitu tadi. Nggak lucu. Dan dia udah 7 tahun begitu. Saya anggap lunas Tuhan, lunas. Kalau belum lunas, tinggal ininya, dia sudah janji nanti akan bantu Manik.
dia akan bantu Manik. Sampai saya bilang, ayo setulus hati minta sama leluhur gitu. Jadinya saya live udah capek kita bayar karma gitu. Pakai ini aja, udah pakai dimasukin botol kanan kiri, apa di depannya kaki kalian itu, kaki kiri kaki kanan 3 botol, kaki belakang kanan kiri 3 botol, pundak 3 botol, ke depan 3 botol, ke belakang 3 botol gitu aja. Yang 1 botol untuk leluhurmu, yang 1 botol untuk leluhurnya yang mau balas dendam, yang 1 botol untuk korban dari peperangan antara leluhurmu dan leluhurnya orang lain itu. Pihak ketiga yang menjadi korban, seperti Manik Angkeran. Manik Angkeran sebenarnya kayak Naga Basuki dan bapaknya Manik Angkeran yang Sidi Mantra. Dia itu, si Naga Basuki juga modus. Si Naga Basuki mau Sidi Mantra kerja sama dia, tapi Sidi Mantra nggak mau. Akhirnya anaknya dijebak, sehingga Sidi Mantra mau tidak mau harus mau. Modus kan? Yang salah siapa? Manik Angkeran. No, leluhur no. Cukup masuk botol semua, modus-modus, nggak ada modus-modus. Semua 100% ke Tuhan. Kita masukin, kita bayar karma tetap, tapi leluhur juga ada salahnya. Leluhur masuk gitu. Jadi sama-sama impas. Saya masuk bayar karma, leluhur masuk bayar karma juga dong. Enak aja. Nggak bisa. Kita buat kontrak baru, oke? Kontrak kalian buat malam ini. Selama 7 hari kita doain, Tuhan tolong suami baru kek. yang berbeda, yang sayang sama Tuhan, yang sevibrasi supaya bisa sama-sama melayani Tuhan, yang saling cinta, yang saling memberikan energi damai. Lo gelas tajam ringis. Ya, oke, buat kontrak malam ini kasih botol ya. Kasih botol. Rumah kalian atas sampai bawah sekarang kasih botol semua, di vacuum cleaner semua dikasih semua. Udah sekarang berliannya masukin botol di pantatnya botol, di dalam botol itu ditaruh penyedot debu. Ya, sedot semua. Pusing. Oke, besok kalau nggak ada perubahan, besok hari apa? Besok hari Minggu. Ya kita lihat besok ya. Tahu-tahu live nggak apa-apa ya. Soalnya keadaan genting. Hari ini saya keadaan genting. Kita harus buat kontrak baru. Dan itu nggak ada yang ngajarin. Itu cara saya. Cara saya menyetop, no, saya tidak mau, saya menolak. Tuhan, bukan begini caranya. Saya membayar karma ke Tuhan, bukan ke leluhur. Ya. Ini leluhur saya juga marah-marah ini karena saya nggak nurut. Biarin. Oke. Hari ini Minggu. Besok Minggu kan? Ya. Iya, besok Minggu aku tak rehat. Lihat nanti kalau ada perubahan, kalau enggak ya Senin ya apa Selasa gitu. Pokoknya kalau ada sesuatu yang penting saya akan live. Karena ini untuk closing, enggak closing capek. Enggak closing capek, ada lagi, ada maneh. Aduh, capek. Oke. Kita clearing energi sekali lagi. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Buang semua energi negatif ke laut. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Tarik semua energi positif dari Tuhan, masukkan badan.
Terima kasih, semoga semuanya membuat kontrak dengan baik dan benar. Ingat, sekali ini saja, tidak boleh dirubah. Jadi sebelum menulis Anda pikirkan Anda mau apa. Sekali ditulis tidak bisa dirubah. Ini kontrak mati, tidak bisa dirubah. Kalian pikirkan dulu, bikin draft dulu, baru ditulis dan didoakan. Jangan didoakan terus kemudian salah Tuhan yang kemarin salah. Enggak. Kalian bikin draft dulu, pikir dulu kalian mau apa. Karena setelah dibikin satu kali aja didoakan, itu akan sudah mantep, sudah masuk, nggak bisa dirubah lagi. Oke? Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Semoga semuanya sehat, selamat, semangat, mendapat banyak berkah, rezeki dari segala penjuru arah. Amin, amin. Hutang lunas. Rahayu, rahayu, rahayu.